Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kita senantiasa bahagia selalu. Kali ini saya akan menceritakan film berbahasa Punjabi yang berjudul Medal. Film ini dibintangi aktor Bollywood Jai Randhawa dan disutradai oleh Manehbat. Baiklah langsung saja simak alur filmnya, selamat menonton. Pemeran-pemeran film ini antara lain Raja, seorang pemuda miskin yang baik hati. Lalu ada Anggat, adalah pemuda kaya yang sombong. Suatu hari, di sebuah desa di provinsi Punjab, hiduplah seorang bocah miskin bernama Raja. Sejak kecil, Raja selalu dibully karena sepatunya yang jelek. Meskipun dibully, Raja tidak pernah membalas. Raja selalu tersenyum kepada semua orang. Raja kecil dikenal jago berlari. Sejak kecil, Raja bercita-cita ingin mendapatkan medali emas. Raja kecil ingin mempersembahkan sebuah medali kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, Raja kecil mengikuti lomba lari tingkat kabupaten. Raja berlari dengan kencang dan mengungguli lawan-lawannya dengan mudah. Namun karena sepatunya robek, Raja terjatuh dan kalah. Raja jatuh dengan posisi terlentang dan membuat telinga Raja mengeluarkan darah merah. Kedua orang tua Raja panik dan menggendong Raja. Raja terbangun dan berusaha mengambil medali juara satu, namun ditahan oleh sang ayah. Kedua orang tua Raja lalu membawa Raja ke dokter. Beberapa tahun kemudian, Raja tumbuh dewasa. Di tempat lainnya, di sebuah akademi olahraga, seorang mahasiswa senior bernama Anggat adalah seorang pelari tercepat yang tidak pernah kalah. Anggat adalah pemuda kaya raya yang dikenal sangat sombong. Tahun ini adalah tahun ajaran baru. Para mahasiswa baru mulai melakukan aktivitas. Terlihat Raja sangat senang karena bisa menjadi anggota baru di akademi itu. Raja berjalan masuk ke dalam kampus. Ada mahasiswa senior bernama Ruby melihat Raja yang kurus menggunakan baju lusuh. Ruby memanggil Raja dan menyuruh Raja berlari. Ruby yakin Raja pasti kelelahan. Terlihat Raja sangat menikmati ketika sedang berlari. Ruby kagum melihat Raja yang tidak pernah lelah sama sekali. Kemudian Ruby meninggalkan Raja dan kembali. Malam harinya Raja bertemu Anggat dan mengajaknya berkenalan, namun Anggat terlihat sangat sombong. Raja mengatakan kepada Anggat bahwa dia ingin meraih medali suatu saat nanti. Anggat dan teman-temannya justru menertawakan Raja. Mereka yakin Raja tidak akan mampu mendapatkan medali karena badannya kurus dan kecil. Anggat juga membandingkan sepatunya yang mahal dengan sepatu murahan yang dipakai Raja. Raja tidak sakit hati mendengar ejekan itu, malah Raja membalasnya dengan penuh senyuman. Ruby melihat sikap Raja dari kejauhan. Ruby merasa Raja adalah pemuda yang lugu dan baik hati. Keesokan harinya Raja berlatih lari di lapangan. Ruby menghampiri Raja dan meminjamkan Raja jam tangan. Raja senang bisa memakai jam itu karena Raja tidak mampu membeli jam mahal seperti itu. Raja kemudian berlari dengan penuh senyuman. Setelah berlari, Raja mengembalikan jam tangan Ruby. Lalu Ruby memohon kepada dosennya agar mengizinkan Raja mengikuti latihan lari bersama para senior. Awalnya sang dosen ragu, namun pada akhirnya sang dosen mengizinkan. Raja pun bersiap dan mengambil posisi di samping Anggat. Karena tidak bisa mendengar suara tembakan tanda dimulainya lari, Raja berlari lebih lambat 2 detik dari pelari lainnya. Terlihat Anggat berlari dengan kencang dan menjadi yang terdepan. Tiba-tiba Raja mampu menyalip Anggat dan memenangkan latihan. Semua orang kagum dengan kecepatan Raja. Bahkan Raja tidak terlihat lelah sama sekali. Sedangkan Anggat menjadi jengkel karena kalah dari Raja. Besok paginya Anggat melihat Raja sedang latihan berlari. Anggat diam-diam mencatat kecepatan waktu Raja. Anggat terkaget-kaget melihat waktu kecepatan Raja yang sangat cepat. Anggat lalu latihan lebih keras lagi agar dapat mengalahkan Raja. Namun Anggat tetap tidak bisa mengalahkan kecepatan lari Raja. Anggat jengkel mengetahui hal itu. Pada malam harinya Ruby menghampiri Raja yang sedang latihan di lapangan.
Ruby menghadiahkan sebuah headphone kepada raja. Raja lalu berterima kasih kepada Ruby. Di hari-hari berikutnya mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Pada keesokan pagi, para senior sedang tes ujian olahraga lari. Raja pun ikut serta dalam ujian tersebut. Dan lagi-lagi Anggat kalah dari raja. Anggat pun semakin kesal kepada raja. Kemudian Anggat pulang ke rumah dan meluapkan amarahnya kepada Samsak Tinju. Anggat menceritakan kekalahannya kepada sang ayah. Namun sang ayah malah memberikan ide jahat kepada Anggat. Sang ayah mengatakan kepada Anggat, "Kau harus berteman dekat dengan raja. Setelah itu kau hianati dia." Anggat kemudian setuju dengan ide sang ayah. Besok paginya Anggat mendatangi raja dan meminta maaf. Anggat meminta maaf atas sikap sombongnya selama ini. Raja tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menganggap serius masalah itu. Sejak itu mereka berdua menjadi teman dekat. Raja dan Anggat sering latihan bersama. Suatu malam Anggat memberikan sepatu baru berwarna kuning kepada raja. Namun Anggat meminta raja untuk memakainya di ujian akhir semester nanti. Keesokan harinya raja dan Anggat mengikuti lomba lari antara senior dan junior yang diadakan kampus. Raja berlari dengan kencang dan mengungguli lawan-lawannya. Ketika raja akan mencapai garis finish, tiba-tiba seorang polisi bernama Dali datang dan menangkap raja. Dali mengatakan raja telah mengedarkan obat terlarang di kampus. Obat terlarang itu ditemukan Dali di sepatu baru raja yang berwarna kuning. Anggat membenarkan apa yang dikatakan Dali. Raja baru sadar ternyata ia dijebak dan difitnah oleh Anggat. Ruby dan teman-temannya tidak percaya akan hal itu. Mereka yakin raja tidak bersalah. Sementara itu Anggat memenangkan lomba dan mendapatkan medali emas. Sedangkan raja dijebloskan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu di sebuah desa, ayah raja dikucilkan atas penangkapan raja. Ayah raja dianggap tidak becus dalam mendidik anak. Ayah raja sedih mendengar ejekan itu. Raja kemudian masuk ke dalam selnya. Di dalam penjara raja melihat banyak sekali kekerasan. Raja berjalan ke dalam selnya sembari ketakutan. Di dalam selnya raja terus menangis dan bersedih. Suatu hari sipir penjara membangunkan raja untuk makan siang. Raja berjalan keluar sel dan makan siang bersama para napi lainnya. Ketika raja akan memakan rotinya, seorang napi mengambil roti raja. Karena ketakutan, raja memberikan semua rotinya kepada napi itu. Raja lalu mengambil air di dalam kendi, namun raja justru dipukuli anak buah Billah. Raja menangis kesakitan. Raja baru tahu ternyata ada dua mafia yang menguasai penjara. Mereka adalah Bahtawar dan Billah. Bahtawar yang menguasai makanan, sedangkan Billah yang menguasai minuman. Setelah makan siang, para napi kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Di dalam sel, raja terus merenung dan memikirkan nasib dirinya. Beberapa minggu kemudian, Ruby dan teman-temannya menjenguk raja di penjara. Raja menangis kepada Ruby karena tak kuat hidup di dalam penjara. Ruby dan teman-temannya sedih melihat keadaan raja. Ruby bertekad akan membantu raja keluar dari penjara. Ruby lalu menunjukkan sepatu kesayangan raja. Raja menangis sedih karena ia tidak bisa lagi meraih cita-citanya sebagai pelari. Raja lalu kembali ke dalam sel. Beberapa bulan kemudian, ayah raja menjual semua tanah miliknya untuk membayar jaminan kebebasan raja. Ruby juga membayar pengacara untuk membebaskan raja. Akhirnya setelah 3 tahun mendekam di penjara, raja dibebaskan. Raja berjalan keluar dari penjara. Raja sedih melihat sang ayah yang sudah tua dan sakit-sakitan. Raja dan sang ayah lalu kembali pulang naik bis. Beberapa menit setelah bis berangkat, raja melihat Anggat di dalam mobil. Raja pun emosi dan langsung turun dari bis. Raja mengejar mobil Anggat dan memukuli Anggat. Kemudian polisi menghampiri raja dan mengatakan, "Kau telah memukul atasanku, raja." Raja baru tahu ternyata Anggat sekarang telah menjadi seorang polisi. Raja ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, raja dipukuli Dali dan Anggat sampai babak belur. Anggat lalu memanaskan mendalinya dan menancapkannya ke dada raja hingga raja menjerit kesakitan. Raja kemudian dijebloskan ke dalam penjara lagi. Billah dan para napi menertawakan raja. Keesokan harinya, salah satu teman sel raja menunjukkan video yang memperlihatkan Dali sedang menyiksa kedua orang tuanya. Raja pun terbakar emosinya.
Di saat bersamaan, sipir penjara memanggil raja untuk makan siang. Raja berjalan keluar dan mengambil makanannya. Ketika raja hendak makan, anak buah Billa mengambil roti raja. Kali ini raja melawan dengan memutar tangan anak buah Billa dan menamparnya berkali-kali. Semua orang kaget melihat keberanian raja kali ini. Melihat hal itu, Bahtawar memanggil raja dan mengajaknya mengobrol. Bahtawar mengatakan, cerita masa lalu raja dan masa lalunya ada kesamaan. Mereka berdua sama-sama dihianati oleh seseorang. Dahulu Bahtawar adalah pengusaha kaya, juga mempunyai tangan kanan bernama Sajan. Namun Sajan menusukku dari belakang, kata Bahtawar. Sajan bekerja sama dengan polisi dan menuduhku menjual obat terlarang, padahal aku tidak pernah menyentuh barang haram itu. Aku kemudian masuk ke dalam penjara, dan 7 tahun sudah aku mendekam di penjara ini. Aku mendengar kabar saat ini Sajan bekerja sama dengan Anggat dan membuat pabrik obat terlarang. Pengedaran obat terlarang itu berada di provinsi Punjab dan di-backing oleh Anggat. Bahtawar mengajak raja untuk bekerja sama. Bahtawar akan membebaskan raja asalkan raja bersedia membunuh Sajan. Raja langsung setuju. Raja lalu keluar dari sel dan berjalan ke kendi air. Lalu para anak buah Billah mengeroyok raja. Raja membalas dan menghajar semua hingga mereka menyerah. Sekarang semua orang takut dan tunduk kepada raja. Beberapa hari kemudian raja dibebaskan. Para anak buah Bahtawar menjemput raja di dalam penjara. Mulai sekarang, para anak buah Bahtawar menjadi anak buah raja. Mereka semua pergi ke pusat bisnis milik Bahtawar. Tangan kanan Bahtawar bernama Jaswal menjelaskan semuanya kepada raja. Mulai sekarang, raja akan menjalankan bisnis milik Bahtawar. Tak lama kemudian, Sajan dan Bika mendatangi raja. Sajan adalah mantan tangan kanan Bahtawar yang berkhianat, sedangkan Bika adalah sepupu Anggat yang menjadi pengedar narkoba. Sajan dan Bika mengejek raja dan menganggapnya hanya tikus kecil yang baru saja keluar dari sangkar. Raja emosi mendengar hal itu. Jaswal dan para anak buah raja membawa raja kembali ke markas. Mereka semua makan dan minum bersama. Setelah makan, anak buah raja memberikan pistol kepada raja. Karena raja sudah memegang pistol, raja mulai berburu. Raja mengajak Jaswal pergi ke markas Sajan. Namun Jaswal melarang raja pergi ke sana. Namun raja tetap saja pergi dan membawa serta Jaswal. Raja menyetir mobil dengan kencang hingga menabrak. Raja terluka dan mengeluarkan darah. Raja keluar dari mobil sembari tertawa. Raja menembakkan peluru ke atas untuk mengetes pistolnya. Raja berjalan masuk ke markas Sajan dan menghajar semua anak buah Sajan hingga tewas. Setelah itu raja berjalan menghampiri Sajan dan mengatakan, "Sajan, aku bukan tikus kecil. Sekarang aku menjadi serigala yang akan memburu semua musuh-musuhku." Lalu dia menembak tepat ke jantung Sajan hingga tewas. Raja kemudian membakar pabrik obat terlarang milik Sajan dan Anggat. Anggat mendengar hal itu lalu dia marah besar. Anggat yakin ini semua adalah ulah raja. Anggat menyebarkan selebaran dan menetapkan raja sebagai buronan di provinsi Punjab. Raja santai saja menanggapi hal itu. Raja saat ini bersembunyi dan melatih dirinya dalam menembak. Beberapa hari kemudian, kepolisian belum juga menemukan raja. Anggat menemukan ide untuk memancing raja keluar. Anggat memerintahkan Dali untuk menyiksa ayah raja. Dali langsung mendatangi rumah kedua orang tua raja dan menyiksa ayah raja. Besok paginya adik raja menelpon raja dan memberitahukan jika sang ayah telah meninggal dunia. Raja kaget dan sedih mendengar hal itu. Keluarga raja kemudian mengkremasi jenazah ayah raja. Raja melihat proses kremasi ayahnya dari kejauhan. Raja menangis. Raja ingin turun dari mobil namun ditahan oleh anak buahnya. Karena di sana ada polisi yang berjaga-jaga. Ibunda raja yang melihat kedatangan raja berjalan menghampiri raja.
Ibunda raja membawa api yang dibuat raja untuk mengkremasi jenazah ayah raja. Kepolisian Punjab mencoba mengejar raja namun tidak berhasil. Raja mendapatkan informasi bahwa kemarin Dali memukul ayahnya hingga tewas. Dengan amarah, raja langsung memburu Dali. Di kemacetan razia polisi, raja menunggu Dali mendekat. Ketika Dali mengecek mobil raja, raja langsung menarik Dali dan memukulinya. Raja meluapkan emosinya kepada Dali di depan para polisi lainnya. Lalu raja memukul selangkangan Dali hingga tewas. Lalu dia membawa mayat Dali dan menggantungnya di tiang listrik. Besok pagi raja melanjutkan perburuan. Raja mendatangi rumah Bika dan mencari Bika. Ternyata Bika tidak berada di sana. Bika sedang menonton bioskop. Raja lalu mendatangi bioskop tersebut. Anggat menelpon Bika dan bertanya di mana keberadaannya. Bika menjawab ia sedang menonton bioskop. Tiba-tiba dari balik layar bioskop, raja menembaki anak buah Bika hingga kaget. Raja lalu menodongkan pistol kepada Bika. Di saat yang bersamaan, Anggat datang untuk menyelamatkan Bika. Raja mengatakan, "Anggat, aku tidak mau membunuh Bika semudah itu. Aku ingin berlari denganmu seperti dahulu. Siapa yang lebih unggul mendekati Bika, dialah pemenangnya." Raja lalu menyuruh Bika untuk berlari terlebih dahulu. Bika langsung kabur melarikan diri. Raja dan Anggat keluar bioskop dan berlari mengejarnya. Akhirnya raja berhasil lebih dulu mendekati Bika. Raja langsung menembak kepala Bika hingga tewas. Raja kabur melarikan diri. Raja ingin membuat Anggat terus mengejar dirinya. Seorang petinggi partai bernama Prandip akan membuat proyek besar di perbatasan provinsi Punjab. Prandip akan bekerja sama dengan raja yang sekarang menjadi penguasa Punjab. "Mulai sekarang aku akan mendukung apapun yang kau lakukan. Mulai sekarang aku akan membackingmu raja," kata Prandip. Lalu raja meminta satu hal kepada Prandip. Raja meminta Prandip untuk mengangkat Anggat menjadi kepala polisi. Malam hari raja menemui Anggat di sebuah pesta. Raja mengatakan, "Aku menyukai tantangan. Aku ingin berkompetisi dengan musuh yang sepadan. Karena itu aku menaikkanmu menjadi kepala polisi." Anggat kemudian jengkel mendengar omongan raja. Anggat ingin menghajar raja, namun tiba-tiba Anggat ditelepon Prandip. Prandip melarang Anggat untuk menyentuh raja. Anggat semakin jengkel kepada raja. Beberapa hari kemudian Prandip memerintahkan raja untuk menggusur kawasan warga miskin di perbatasan provinsi. Raja mengancam mereka semua dengan menggunakan pistol. Warga miskin ketakutan melihat raja. Tiba-tiba raja melihat seorang gadis kecil bernama Laksmi sedang mengambil medalinya. Laksmi adalah pelari cepat yang pernah mendapatkan medali emas di tingkat provinsi. Raja tersentuh hatinya melihat medali itu. Raja kemudian menceritakan masa lalunya kepada Laksmi. Raja tidak akan mengusir kawasan itu karena raja tahu dari kawasan itu akan lahir atlet-atlet berbakat seperti Laksmi. Semua orang bersorak dan mendoakan raja. Raja kemudian menghampiri Prandip dan mengatakan mulai sekarang kawasan itu tidak boleh digusur. Prandip marah kepada raja. Prandip akan membunuh raja. Sore harinya raja sedang duduk santai bersama para anak buahnya. Tiba-tiba rumah raja diberondong peluru. Para anak buah raja langsung menyelamatkan diri, sedangkan raja tetap berdiri santai. Raja tahu ini pasti ulah Prandip. Raja kemudian video call dengan Prandip dan menunjukkan dirinya masih hidup. Prandip mengatakan, "Raja, tembakan itu hanya peringatan awal. Selanjutnya akan mendapatkan peringatan yang lebih keras lagi." Di tengah jalan, mobil Prandip terhenti karena ada traktor besar yang berhenti di tengah jalan. Tak lama kemudian traktor itu berjalan mendekati Prandip. Tiba-tiba raja muncul ke depan Prandip. Prandip memerintahkan anak buahnya untuk menembak raja. Raja kemudian tersenyum dan mengatakan, "Prandip, aku selalu selangkah di depan." Ternyata para pengawalnya sudah dibayar oleh raja. Raja langsung menembaknya hingga tewas. Anggat dan para anak buahnya langsung memburu raja. Raja dan para anak buahnya berkumpul di gedung kosong.
Raja memerintahkan Jaswal dan anak buahnya untuk mengirim uang kepada ibunya dan menjaga ibunya. Setelah itu raja dan dua anak buahnya bersembunyi di bangunan kosong. Raja memandangi sepatu favoritnya yang dahulu dibelikan oleh sang ayah. Raja mengatakan kepada anak buahnya, yang raja inginkan di dunia ini hanyalah memberi medali kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba Anggat datang bersama pasukannya. Terlihat Anggat sedang menyandera Jaswal. Anggat lalu menembak kepalanya. Raja tidak sedih atas meninggalnya Jaswal, karena ternyata Jaswal berkhianat kepada raja. Jaswal lah yang memberitahu lokasi persembunyian raja. Raja lalu mengirim bom kepada Anggat menggunakan drone. Tak lama kemudian bom itu meledak di dekat para polisi. Raja dan para polisi saling baku tembak. Dua anak buah raja tewas tertembak. Raja terbakar emosinya. Raja melempar dua tabung gas dan meledakkannya. Setelah itu raja berjalan mendekati Anggat. Tanpa rasa takut, dengan cepat raja merebut pisau Anggat dan memberitakan kepada polisi untuk menurunkan senjata mereka. Raja mengatakan, "Anggat, aku tidak tertarik untuk membunuhmu karena bukan itu keinginanku. Aku ingin berlari lagi denganmu dengan adil seperti di kampus dahulu." Anggat menuruti permintaan raja. Tak lama kemudian mereka berdua mulai berlari. Kemudian raja berlari mengejar Anggat. Raja berlari lebih cepat dari Anggat karena tertinggal jauh. Seperti biasa, Anggat berbuat curang. Anggat memotong jalan dan tidak berlari sesuai trek yang sudah disepakati. Sedangkan raja terus berlari dengan kencang. Raja teringat ketika latihan di kampus dahulu. Raja membentangkan tangannya sembari membayangkan ia akan melewati garis finish. Tiba-tiba dari belakang Anggat menembak pundak raja. Raja jatuh lemas penuh darah. Anggat berjalan menghampiri raja dan menyombongkan diri. Raja tersenyum dan mengatakan, "Anggat, aku selalu mengalahkanmu." Tubuh raja lemas dan tidak bergerak. Kemudian Anggat mendudukkan raja dan memberikan pistolnya kepada raja. Anggat lalu memfotonya dan memberikannya kepada media. Anggat melakukan itu agar terlihat seakan-akan raja ditembak karena raja berusaha menembaki polisi. Tiba-tiba raja memberondong Anggat dengan pelurunya hingga tewas. 7 hari kemudian Laksmi menemui ibunda raja dan mengatakan, "Ibu, medali ini adalah milikku. Sekarang aku berikan medali ini untuk raja. Karena raja berhak mendapatkan medali ini." Ibunda raja menangis memegang medali itu. Ibunda raja sangat merindukan raja. Itulah akhir dari cerita film ini. Lalu apa pesan yang dapat dipetik dari film ini? Ada sebuah cerita dari salah satu jenderal perang mengatakan, jika kita mempunyai 9 peluru, arahkan ke 9 peluru itu kepada pengkhianat dan 1 peluru itu kepada musuh.